Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kita lanjutkan ya saudara. Dalam Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 2 yang mengalami sakit di mana mereka membutuhkan penyembuhan adalah bangsa-bangsa. Saudara, mengenai luka akan sangat besar kemungkinan sakitnya bukan karena virus, wabah, tapi karena luka. Sebagaimana tubuh kita ini kan tidak terbuat dari kaleng atau dari baja ya saudara. Yesus pun juga dilukai juga sakit dan betul-betul bisa terluka. Nah, seperti yang saya kemukakan di pertemuan terdahulu mengenai etos kerja di dunia akan datang, manusia akan mengelola bumi seperti mandat budaya pertama di kitab Kejadian itu, dan dalam penyelenggaraan hidup pasti ada kecelakaan, ada luka dan lain sebagainya. Pasti Tuhan akan melindungi, Tuhan Yesus sebagai Raja akan sangat tertib melindungi. Presisi, accurate, sehingga tidak ada seperti hari ini ya, keselamatan pekerja begitu terabaikan. Pasti Tuhan akan memberikan, mengatur sempurna. Tapi kalau ada yang luka, dan pasti luka yang tidak akan membawa kepada kematian karena tidak ada kematian maksud saya ya. Betapa indahnya hidup itu. Hidup seperti itu. Dan yang membutuhkan penyembuhan adalah bangsa-bangsa ya, seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Kata bangsa-bangsa di sini, saudaraku, dalam teks aslinya adalah etnos. Etnos. Kalau sekarang kita mengenal etniknya, etnik itu artinya suku ya, suku. Tapi kata etnos juga bisa berarti memang bangsa-bangsa, saudara ya. Ini kemungkinan lebih menunjuk kelompok masyarakat ya, bukan anggota keluarga kerajaan. Hal ini bisa mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar yang bermasalah mengenai hal ini adalah mereka yang bukan anggota keluarga kerajaan. Ya. Bukan mereka yang dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ini hanya sebuah asumsi praduga. Tentu ini bukan sesuatu yang mutlak. Apa yang saya kemukakan ini bertalian dengan penjelasan terdahulu bahwa orang-orang yang masuk dunia akan datang bukanlah orang-orang yang sudah sempurna, yaitu untuk anggota masyarakatnya. Mereka yang sempurna serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa, menjadi anggota kerajaan, anggota keluarga, memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Terus terang saudara, saya mau tenggelam di sini. Biar seperti tidak waras di mata manusia, karena Yesus Tuhan kita yang mengatakan itu. Dan kalau kita mengerti kebenaran ini, lalu kita bukan fokus surga sampai kita tidak bertanggung jawab menjalani hidup. Justru karena saya mengajarkan bahwa di surga ada kerja, maka Anda harus memaksimalkan potensi. Anda harus mengembangkan semua bakat-bakat yang ada. Bukan tidak tertutup kemungkinan DNA seseorang itu abadi, saudara.
dengan segala bakat-bakat yang ada akan diteruskan di langit baru, bumi baru. Bukan tidak mungkin, memang tidak mutlak. Tapi yang jelas orang malas tidak mungkin masuk surga. Karena orang malas pasti tidak bertanggung jawab. Jadi bangsa-bangsa dalam teks tersebut bisa menunjuk orang-orang dari berbagai suku yang diperkenan masuk dunia akan datang. Tetapi bukanlah orang-orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau di dunia yang akan datang terdapat kelemahan fisik yang hampir sama dengan sakit, tentu saja sakit yang dialami oleh orang-orang di dunia yang akan datang jenisnya ya tidak sama seperti sakit orang hari ini ya saudaraku. Ya, pasti bukan sakit sejenis wabah ya. Saya sudah mengatakan berulang-ulang hal ini dan saya harap saudara-saudara sekalian mengerti ya. Di Wahyu pasal 22 ayat 3, di sana tidak ada laknat. Kata laknat ini terjemahan aslinya katanatema ya. Jadi katanatema. Tema ya. Katana tema. Kalau Anda belajar bahasa Yunani bisa membaca tulisan saya ini ya. Katana tema yang sama artinya dengan kutuk atau hukuman. Oleh karena tidak ada kutuk atau tidak ada hukuman, maka tidak ada sakit penyakit seperti sakit penyakit di bumi ini. Jadi sakit yang bisa dialami manusia kemungkinan bukan karena virus tapi karena luka. Karena tubuh kita ini tidak terbuat dari pelat baja ya. Kegores masih bisa luka. Dan Yesus telah memperagakan tubuh itu. Dia tidak pernah sakit secara umum seperti virus, tapi dilukai dan bisa luka. Dan Alkitab mengatakan tidak ada masalah. Maka ketika orang Kristen abad mula-mula menderita, dipotong, digergaji, dipancung, nanti tidak ada sakit penyakit seperti itu. Seandainya ada luka, ada vaksinnya, ada terapinya. Jadi kata terapi itu ternyata dari bahasa Yunani juga, terapi. Daun pohon kehidupan dapat menjadi sarana penyembuhan yang tidak terbatas. Hal ini berbeda dengan keadaan manusia di bumi ya saudara. Sekarang ini saudara lihat vaksin COVID-19 juga belum ditemukan ya. Di dunia kita hari ini terdapat berbagai penyakit yang tidak ada terapi atau penyembuhannya karena tidak ada obatnya. Maka banyak penyakit yang membawa manusia kepada kematian tanpa ada jalan keluar. Ebola, lupus, HIV, Creutzfeldt-Jakob, AIDS, COVID-19, berbagai jenis kanker seperti leukemia, dan lain sebagainya. Ya, ada penyakit-penyakit yang dari 10 juta hanya satu. Aduh, yang begitu-begitu udah ada. Belum waktu lahir jantungnya sudah bocor. Waduh, saudara, klepnya lemah. Waduh. Nah, di kerajaan surga nanti, ya, jadi besar kemungkinan sakit di kerajaan surga yang bisa dialami bangsa-bangsa itu luka secara fisik. Bukan penyakit seperti yang diakibatkan oleh virus ya, oleh wabah. Nah, catatan penting dari Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 yang juga menjadi berita baik yang dapat diperoleh melalui teks tersebut, teks Wahyu 22 ayat 1 sampai 2, tidak ada laknat. Jadi tidak ada wabah. Ya, tidak ada sakit karena dosa. Kalau ada obatnya, vaksinnya ada. Ini berarti manusia terjamin. Dan yang indah adalah never grow old, never
growth. Tidak pernah tua. Saudara, mungkin Anda tanya, Tuhan kenapa sih kasih kesempatan orang bisa luka sakit? Ya saudara, kalau cuman luka begini kenapa sih saudara mesti marah? Kalau leukemia gitu loh, saraf kejepit sampai lumpuh. Nah itu barulah Anda ngomel, cuman luka. Ya tapi namanya juga sakit. Anda harus tahu kalau tidak ada sakit, maka orang tidak membedakan mana kenikmatan tubuh yang tidak sakit. Tuhan itu sempurna saudara. Kalau Anda tidak pernah bisa lapar, maka tidak bisa menikmati kelezakan masakan. Makan enak itu karena lapar. Ini air jadi nikmat. Karena haus. Karena capek. Makanya kadang-kadang ada orang yang gak bisa tidur, ya banyak faktor. Tapi karena tidak ada aktivitas fisik, saudaraku. Ini bukan mau nunjukin yang saya hebat ya saudara. Ini pulang dari ini, sampai rumah jam 8:15, maaf setengah 9 kurang seperempat. Saya itu olahraga lagi. Karena hari ini saya tidak sempat olahraga, saya olahraga sepeda statis. Nanti saya olahraga nih pulang dari sini. Sudah saya rancang, ntar pulang saya olahraga. Sambil lihat detak jantung, wah kalau bisa di atas 100 nih. Terus nanti turun lagi, rileks lagi, kenceng lagi. Nah setelah itu mandi, setelah keringat banyak mandi. Terus, nah nanti mudah-mudahan di surga ada obat supaya nggak ngorok. Kasihan istri kita ya, udah bangun nyanyi, tidur ikut nyanyi. Ya, tapi kalau ngoroknya pelan ya nggak apa-apa. Seperti ular berdesis. Saudaraku. Tapi di bumi ini kan kadang-kadang jantung kita sudah nggak bener, klep kita nggak bener, bisa tidur gini. Udaranya tidak normal. Kalau tidak mengalami letih itu nggak tahu nikmatnya beristirahat. Berbahagialah orang yang bisa merasakan sakit, luka, maksudnya di sini mengantuk, lapar, letih, aus. Karena di balik semua itu ada kenikmatannya. Nah bayangkan kalau di surga kita bisa lapar tanpa kerja. Mekanisme tubuh macam apa itu? Bisa tidur tanpa ngantuk. Nah itu negeri dongeng itu begitu. Di surga nanti tidak begitu, saudaraku ya. Saudara yang amin di rumah boleh bilang amin, yang gak mau amin ya terserah. Ya saudara boleh terima ini monggo, gak mau terima ya sudah. Nah saya merasa ini panggilan untuk mengajarkan. Terus terang juga saya itu enggak mau cari yang boten-boten banyak haters. Nanti kita gaduh di media sosial. Kita punya urusan udah banyak mengembalakan jemaat. Ngapain sih mesti gaduh. Tapi kebenaran ini memberi pengharapan. Yang pertama hidup saya diubah. Saya tidak pernah mengalami sukacita kalau mengingat surga seperti hari ini. Justru sekarang saya harus punya positioning. Nih, saya punya keyakinan begini. You yang lain terserah. Tapi saya nggak mau ribut. Nah kan gitu. Nah saudara terima saja. Kita punya pengharapan. Ya. Sesuai dengan pernyataan kitab suci bahwa orang yang menang tidak akan mendapat penderitaan pada kematian kedua. Kematian kedua adalah keterpisahan manusia dari Allah. Berarti manusia tidak mengalami kematian seperti manusia di bumi. Wahyu 2:11, Wahyu 20:6, 14, Wahyu 21:8 dan lain-lain.
Hal ini sesuai dengan tulisan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Bahwa yang dapat binasa akan mengenakan yang tak dapat binasa. Tubuh kita ini nanti akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. Tapi bisa ngantuk juga, bisa lapar juga, bisa haus juga. Enak kan? Bukan seperti tubuh robot langsung ini ada pakai pelat. Waduh tuh gak akan rusak-rusak. Ototnya dari kawat, minumnya oli. Waduh minumnya oli. Makannya beling atau besi. Enggak begitu, manusia kan diciptakan dengan metabolisme yang sempurna. Ini sungguh amat baik. Dan Yesus berkata, aku tidak makan minum anggur ini. Anggur, bukan makan besi atau beling. Mengkuda kepang. Tidak dapat binasa artinya tidak bisa mati atau rusak. Sampai tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak ada. Luka pun ada perbaikan. Aduh Tuhan itu hebat pokoknya deh. Dia jadi raja yang hebat. Kalau kita sekarang ada BPJS ya. Waduh itu perhatian pemerintah untuk rakyat kecil saudara. Walaupun ya tentu banyak persoalan di balik ini. Tapi kan pemerintah sudah ada upaya ya kan. Kalau dulu waduh gak punya duit gak berani ke rumah sakit, sekarang dengan BPJS bisa. Ini kan luar biasa. Dan sebagai pendeta saya sudah melihat kok tidak sedikit rumah sakit yang betul-betul melayani peserta BPJS dengan baik. Kalau ada rumah sakit yang menolak atau kurang ramah ya mungkin ada. Saya juga tidak tahu di mana. Tapi yang saya juga ketemu jemaat yang masuk ruang ICU, saya tanya bayarnya berapa BPJS Pak. Wah kalau dulu per hari berapa juta ini. Kita berterima kasih kepada pemerintah yang berusaha untuk mensejahterakan bangsa ini. Ya tapi pemerintah juga tidak sempurna, jangan cari-cari salahnya terus. Ini orang-orang hatinya bengkok dan jahat ya, jangan ikut-ikutan ya saudara. Awas loh orang Kristen ikut-ikutan. Jangan bikin gaduh ya untuk negara yang sedang menghadapi kesulitan ini. Oh puji Tuhan saudaraku. Jadi tidak ada kematian, jadi tidak membawa kepada kematian ya. Luka sudah disembuhkan ya. Ada pengobatannya. Terkait dengan kenyataan adanya semacam sakit tadi yang saya sudah jelaskan, itu lebih dekat menunjuk luka. Ya. Lalu apa yang dimaksud dengan daun pohon kehidupan? Nah ini kan mesti dijawab lagi nih. Nah saya lalu jawabnya gimana? Ya yang saya tahu saya sampaikan. Anda mau terima silahkan, tidak terima ya udah, you cari sendiri jawabnya. Ya kalau saudara percaya kebenaran yang saya sampaikan ya ini saya jawab ya. Alkitab tidak memberi penjelasan sama sekali mengenai hal tersebut. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kata pohon diterjemahkan banyak. Bukan satu. Ya. Zulon zoes. Ya. Ini yang jamak atau berbentuk plural adalah daunnya. Ya. Kita melihat saudaraku. Bahwa kita lihat bahwa ada pohon kehidupan. Maka timbul pertanyaan ini pohon sama enggak dengan pohon yang di kitab kehidupan. Apakah pohon kehidupan dalam Wahyu 22 ini sama dengan Kejadian 2? Kita harus hati-hati saudaraku sekalian. Sangat hati-hati. Kalau kita membaca tadi, ya, di tengah jalan kota itu ada pohon-pohon. Ya. Sedangkan di Taman Eden itu pohonnya hanya satu. Hanya satu saudaraku.
Kalau di dalam bahasa Ibrani itu Ve'etz ha-hayim, ya. Ve'etz hakayim. Hakayim itu kehidupan, hayah, hidup. Jadi karena namanya pohon kehidupan, maka timbul pertanyaan apakah pohon kehidupan dalam Wahyu 22 sama dengan pohon kehidupan yang ada di kitab Kejadian pasal 2. Ingat, Wahyu itu kitab apokaliptik. Kitab yang harus disingkapkan, harus dibuka. Ya. Di dalamnya mengandung banyak simbol-simbol. Simbol-simbol zaman Helenis, abad 1. Helenis. Ya, yang berbau Yunani, yang tidak boleh diartikan secara sembarangan atau tidak boleh dipahami secara kontemporer. Harus diingat kalau pohon kehidupan di Eden hanya satu, baik pohon kehidupan yaitu Ve'etz hakayim maupun pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, Ve'etz hada'at tofara. Itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Sedangkan pohon kehidupan Ve'etz hakayim. Tetapi di kitab Wahyu pohonnya banyak. Saudara harus melihat ya, bahwa di dalam kitab apokaliptik itu simbol-simbol yang kita tidak boleh artikan secara harafiah. Selama ini banyak pembicara menafsirkan kitab Wahyu secara harafiah. Misalnya binatang dengan 10 tanduk dan 7 kepala. 7 kepala, 10 tanduk. Kira-kira satu kepala tanduknya berapa? Bingung kan? 10 tanduk dan 7 kepala. Kepalanya 7, tanduknya 10. Pusing gak? Jangan digambarkan seperti binatang secara harafiah atau binatang sungguhan. 10 tanduk dan 7 kepala. Ini keliru dan bisa menyesatkan. Seperti anak domba Allah duduk di tahta. Lalu ada gambar tahta. Ini pernah saya lihat betul nih. Gambar tahta lalu anak kambing. Mbek. Melingkar gitu di tahta itu. Loh kok gitu sih. Enggak gitu. Bukan berarti semacam anak kambing duduk atau tergeletak di tahta. Bukan begitu, aduh. Demikian pula dengan pohon kehidupan dan dalam kitab Wahyu. Kalau pohon kehidupan dalam Wahyu 22 ayat 1 sampai 2 tidak sama dengan pohon kehidupan dalam kitab Kejadian pasal 2, maka berarti pohon tersebut merupakan gambaran dari satu jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat menjadi obat atau sarana terapi orang-orang yang memiliki kelemahan fisik atau semacam sakit di langit baru bumi baru nanti. Disebut pohon kehidupan mengisyaratkan bahwa pohon itu mendatangkan kehidupan juga kesembuhan. Kalau itu fisik. Ya jangan heranlah yang gitu aja kok heran. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa juga banyak kok daun-daun yang bisa berguna untuk kesembuhan fisik hari ini. Ada daun apa gitu, daun apa menyambung nyawa, wah. Ada buah daun dewa, waduh, ya, karena memiliki khasiat tertentu, ya, itu bisa lebay atau berlebihan. Tapi kalau kita berkata daun-daun dari pohon kehidupan, jadi bisa saja menunjuk satu jenis pohon yang daunnya bisa memberikan kehidupan karena memberi kesembuhan itu. Tetapi kalau pohon kehidupan itu dalam kitab Kejadian, saudara, yang saya pahami itu kebenaran. Sayangnya Adam dan Hawa tidak lebih banyak menginput dirinya dengan kebenaran. Kalau pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat menunjuk pengertian yang salah, yang menyesatkan, yang membawa manusia kepada kehilangan kemuliaan Allah atau kurang kemuliaan Allah, Roma 3:23, kurang atau kehilangan, eustereo, lack of, kurang. Maka pohon kehidupan menunjuk kebenaran yang membawa manusia kepada pengertian terhadap kehendak Allah. Yang menarik juga di sini untuk dipertanyakan
Mengapa bukan buahnya yang dapat menyembuhkan tapi daunnya? Hal ini bisa dimengerti kalau kita menghubungkannya dengan kenyataan bahwa di seluruh dunia, di seluruh belahan dunia biasanya daun adalah bagian tumbuh-tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit selain akar atau kayunya yang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Dalam hal ini Tuhan pun lebih tepat menggunakan daun untuk menyembuhkan kelemahan fisik atau sakit. Oleh sebab itu penyembuhan orang-orang yang memiliki kelemahan fisik atau semacam sakit bisa melalui pengertian terhadap suatu kebenaran. Pengertian akan kebenaran tersebut bisa menunjuk kepada kesadaran akan suatu kesalahan sehingga menuntut sikap yang diubah, dan sikap yang diubah bisa menjadi kesembuhan bagi mereka yang memiliki kelemahan fisik atau semacam sakit. Nah, saya tidak punya jawaban lain. Kalau saya ditanya ya saya harus menjawab itu. Kalau pohon ini bicara soal kebenaran, ya buahnya ini kebenaran inti yang membawa kepada kesempurnaan. Segambaran keserupaan dengan Allah. Daunnya ya bisa merupakan nasihat-nasihat, pengertian-pengertian yang bisa membawa kesejahteraan hidup. Bisa saja saudara, ini sekali lagi bukan suatu yang mutlak, tapi kalau saya ditanya saya hanya bisa menjawab itu. Dan menurut saya sejahtera menjawab ini saudaraku. Pengertian akan kebenaran bisa juga berlanjut dengan kemampuan memiliki suatu pengetahuan guna mengenali atau menemukan fasilitas yang disediakan Tuhan di dunia yang akan datang untuk obat-obat. Saya ulangi saudara. Pengertian itu, ini kalau seandainya, nih, saya gambar saja ya saudara. Jadi kalau pohon kehidupan itu diartikan fisik, ya tidak terlalu sulit untuk memahami. Ada jenis tanaman yang menyembuhkan. Tapi kalau diartikan rohani, ini berarti kebenaran. Daun itu bicara soal bagian dari pengertian yang memberi pengetahuan guna mengenali atau menemukan fasilitas yang Allah sediakan nanti di langit baru, bumi baru, guna pengobatan. Melalui berbagai fasilitas tersebut, Tuhan memberi sarana kepada umatnya untuk memperoleh kesembuhan. Sebab tidak dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 1-2 bahwa daun pohon itu berkhasiat untuk menyembuhkan, dimakan atau dioleskan. Tidak jelas. Jadi kalau kita memahami ya bisa berarti ini, bisa berarti itu. Tetapi intinya satu saja, ada solusi. Udah. Jadi kalau nggak mau percaya dua-duanya nggak usah lah. Yang penting ada solusi. Jadi saudara harus tahu bahwa kehidupan di dunia akan datang itu semua terjawab. Semua terjawab. Anda tahu nggak seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa? Semua juga terjawab loh. Orang bekerja, menanam, mencari ikan, beternak. Semua juga sempurna. Tidak kurang. Dengan pengetahuan yang tinggi manusia bisa menaklukkan jarak. Mungkin juga tidak perlu menyedot minyak. Manusia sekarang sudah bisa menemukan bahan bakar dari tanaman. Apalagi obat-obatan. Waduh, manusia pasti sanggup. Itu pengertian. Jadi bisa saja pohon kehidupan itu daun-daunnya jenis tanaman untuk menyembuhkan, atau kalau pohon kehidupan berarti kebenaran, yaitu kebenaran secara rohani, ya berarti pengertian-pengertian
Saya juga kadang-kadang berpikir jangan-jangan itu pengertian-pengertian yang bisa membuat seorang bertobat. Arti maksud saya bertobat itu menjadi lebih baik. Kan ini tuh bangsa-bangsa yang pada waktu di dunia akan datang belum sempurna. Dia menjadi lebih baik, makin disempurnakan di langit baru, bumi baru nanti. Ya, bisa saja, tapi ini tidak saya pastikan. Yang penting di sana tidak ada laknat. Tetapi ketidaktertiban bisa juga mengakibatkan berbagai masalah. Ya, seperti sakit. Tetapi tidak ada laknat. Dalam kitab Wahyu terdapat catatan yang menunjukkan bahwa masih ada orang yang perlu disembuhkan dari bangsa-bangsa itu. Jadi bisa juga berarti pengertian untuk menemukan solusi yang bisa diperoleh dari semua fasilitas yang ada di langit baru, bumi baru nanti. Sekarang juga kan saudara banyak daun-daun, pepohonan dan lain-lain untuk kesembuhan fisik. Itu juga isi, bukan masalah besar. Jadi kondisi dunia seperti ini di mana masih ada masalah menjadikan kehidupan berdinamika. Bisa ada masalah, bisa orang lapar, bisa haus, bisa capek, iya. Lalu kenapa? Karena mengelola alam semesta yang baru. Luka bisa, tapi ada solusinya. Seperti Adam dan Hawa manusia pertama diberi masalah oleh Tuhan, diberi persoalan. Tapi dengan masalah itu manusia bisa menyelenggarakan hidupnya, merasakan kodratnya, mengembangkan kodratnya. Wah, ini hidup menjadi berdinamika. Jika tidak ada masalah, maka kehidupan menjadi monoton. Dan tentu saja kehidupan tersebut sangat membosankan. Bahkan saya sendiri juga agak khawatir, agak curiga, maksud khawatir tidak, curiga. Jangan-jangan nanti yang menguasai ilmu-ilmu tertentu si A, ilmu-ilmu tertentu si B, yang menguasai keahlian bidang tertentu C, supaya saling melengkapi dan itu jadi indah. Itu namanya berdinamika. Nah, Yesus kan menunjukkan juga satu tubuh tapi banyak anggota. Kalau tidak ada masalah, tidak ada realitas tolong menolong. Padahal firman Tuhan katakan iman dan pengharapan tidak dibutuhkan lagi. Tetapi yang masih berlaku adalah kasih. Bayangkan kalau tidak ada masalah, semua serba ada. Bagaimana orang menunjukkan kasih? Apakah hanya ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, salam-salaman? Enggak. Bayangkan kalau jagat raya nanti dikuasai orang-orang saleh, lalu orang-orang baik yang bisa tinggal di sana. Dari sekelompok manusia mana gitu, wilayah mana jalan-jalan ke kelompok wilayah yang lain. Wah, di sana juga ketemu saudara-saudara orang-orang baik, nggak ada copet. Ya, hotel-hotelnya bersih, penginapannya bagus. Sebaliknya nanti dari masyarakat A, jalan-jalan ke masyarakat B. Bukan tidak mungkin penguasanya adalah anak-anak Allah yang sejak di bumi sudah belajar melayani sesama, mencuci kaki saudaranya. Enggak ada itu pejabat yang korupsi, kolusi, nepotisme. Wah, betapa makmurnya, betapa indahnya. Waktu saya pergi ke satu negara barat, saudaraku ya. Jadi, waduh, rumah-rumah tidak ada pagarnya. Waduh, kalau rumah-rumah di Jakarta ini, ada yang pagarnya 2,5 meter. Ada yang 3 meter. Dan masuk gangnya pun di portal. Di portal. Kadang-kadang kalau satu komplek bingung keluarnya, sana portal, sini portal, situ portal. Wah, kalau sudah malam hari bingung. Bagaimana bisa pulang nih? Ini tidak ada pagar. Nah, jam 5 sore toko-toko sudah ditutup.
Saya ada di pinggiran kota itu, saya melihat. Mereka jam 5 sudah pulang, lalu mandi pakai pakaian rapi-rapi gitu, rapi-rapi. Lalu ada satu tempat saudara, ya di tengah-tengah rumah-rumah itu ya, kafe, tapi bersih kafenya. Mereka minum teh, kopi, ketawa-ketawa. Aduh kok indah bener ya masyarakat ini ya. Nanti kalau sudah mulai malam saat jam 9, setengah 10 gitu, mereka mulai pulang, rumah gelap-gelap. Dan biasanya pintu kamar tamu itu gelap. Saya pernah nanya, ini kok gelap-gelap rumah? Oh iya, orang lebih suka di dalam baca buku atau nonton TV dalam. Ruang tamu itu gelap. Besoknya begitu lagi, bangun, mereka keluar rumah, mereka siap-siap pergi ke tempat kerja. Aduh. Ini di bumi saja begitu, saudara. Lalu ada yang mau pindah ya, dia jualan barang-barang yang nggak dibawa, ditaruh aja dikasih harga, orang ngambil ngasih duitnya, dibawa barangnya. Waduh, nggak pakai kembalian. Aduh, juga ada yang jualan buah. Timbang sendiri, bayar sendiri, ambil sendiri, bungkus sendiri. Waduh, kalau di sini saya takut timbangannya pun hilang. Aduh, waktu itu saya tidak tahu apakah hari ini masih ada begitu ya. Itu suasananya begitu indah. Itu di dunia. Nanti kalau di surga, semua juga orang yang sudah memiliki kasih terhadap sesamanya. Pasti ada saling melengkapi, saling memenuhi. Jadi masalah itu diadakan supaya manusia bisa menikmati kehidupan. Tapi bukan masalah seperti masalah sesudah manusia jatuh dalam dosa loh ya. Jangan salah, nih saya bicara mengenai masalah jangan dipotong ya, ingat ya. Masalah sebelum jatuh dalam dosa itu manusia bisa menyelenggarakan kodratnya. Sebagai manusia yang memiliki hakikat kerja dan manusia yang memiliki perasaan kasih seperti Allah, perlu objek untuk menggelar kasihnya. Masalah itu tanggung jawab. Tanggung jawab yang kalau dilakukan menyukakan hati Allah, mendatangkan kesejahteraan bagi sesama dan kebahagiaan bagi diri sendiri. Ini di dunia akan datang akan ada ini. Maka judul saya dinamika masyarakat surga. Ayo kita mau pulang dah. Ya nggak mau pulang terserah. Saya mau pulang ya. Kalau saya mau pilih pulang, bukan karena ada COVID. Ya memang sebelum ada COVID juga saya sudah sering khotbah mengenai mau pulang kok. Saya juga uji diri saya sendiri. Saya ini serius mau pulang gak sih? Gitu. Kalau benar-benar pulang gimana? Tadi saya juga belajar untuk jujur saudara. Kalau saya nggak benar ya jangan ikut-ikut. Saya bersyukur kalau hari ini saya dirubah Tuhan luar biasa ya saudara. Lewat penderitaan, kekecewaan. Saya mengalami satu proses luar biasa ya. Dan sampai saya memilih untuk pulang ini, itu tentu sudah, waduh prosesnya menyakitkan. Puji Tuhan lah bisa dilewati. Jadi sekarang saudara mau ikut pulang, ayo. Nggak mau ikut ya sudah, ya nggak apa-apa, ya terserah. Ya. Bukan karena saya gagal ya, saya itu lagi bisa puncak-puncaknya ini mau cari uang, mau cari popularitas, kesempatannya banyak, tapi aku memilih mengakhiri jalan hidupku dan pilih pulang. Dengan masalah yang masih ada di dunia akan datang, maka ada media kasih untuk diselenggarakan atau diwujudkan. Ada tanggung jawab
Dan tentu tidak semua orang tanggung jawabnya sama, bisa berbeda-beda dan saling melengkapi. Dengan adanya masalah yang masih ada di dunia akan datang, di langit baru, bumi baru, maka ada media kasih untuk menyelenggarakan atau mewujudkan kasih tersebut. Kuncinya jangan lupa kuncinya. Surga bukan alam dewa. Surga adalah langit baru, bumi baru yang bersuasana Firdaus. Surga itu apa? Langit dan bumi yang bersuasana Firdaus, bukan alam dewa. Ingat ini, pengulangan bumi yang gagal oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Di dunia yang akan datang, manusia-manusianya adalah pribadi-pribadi yang sudah bernaluri menolong sesamanya. Menolong orang lain adalah naluri yang otomatis melekat di dalam diri orang tersebut. Dan itulah irama hidup mereka yang mereka telah miliki selagi masih hidup di bumi ini. Jadi Tuhan melihat kedalaman batin kita. Bukan sekedar berapa ribu, berapa juta, berapa ratus ribu, berapa ratus juta uang yang kita berikan kepada orang lain. Motifnya. Maka sekalipun kamu memberikan seluruh hartamu tanpa kasih, sia-sia. Motif dari hatimu. Makanya mesti digarap itu manusia batiniah ini. Aduh, kita tiap hari mesti periksa saudaraku. Penyakitnya itu ada di sini saudara. Antara ini mulut dengan hati sering tidak cocok. Benar. Antara tindakan dengan motif sering tidak sama. Aduh saudaraku, licik kita ini. Ya, hati manusia itu lebih licik dari segala sesuatu. Tapi kalau kita sadar akan liciknya hati kita, kita mesti belajar untuk diproses. Nah, saudaraku sekalian, oleh sebab itu kesempatan untuk membenahi diri hari ini itu kesempatan yang tidak ternilai. Guna meraih kekekalan yang indah itu. Jadi jangan kita buang waktu kita untuk hal yang sia-sia, Bapak Ibu. Ya terserah saudara menganggap saya bagaimana, tapi udahlah kita tinggalkan hal-hal yang tidak perlu kita lakukan. Apalagi dunia kita sudah semacam ini loh. Ayo kita fokus membenahi diri. Ini udah rusak, ini harus dibenahi tiap hari lewat segala kejadian yang Tuhan izinkan alami. Dan jangan beri kesempatan untuk kesenangan-kesenangan dunia. Tuhan Yesus menyatakan dalam Lukas 13 ayat 29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan. Dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Hal ini jelas menunjukkan adanya pesta atau suatu kemeriahan sukacita di kerajaan surga. Luar biasa. Ini yang kita nantikan. Saya khotbah mengenai karir. Ya. Biasanya kata karir hanya untuk mereka yang memiliki bisnis dengan lalu lintas sirkulasi uang besar, yang punya jabatan tinggi, kedudukan tinggi. Kalau supir beca, maaf ya, abang beca, pemulung yang di pusat pembuangan sampah tidak bisa, ya jarang menggunakan dan memang tidak bisa menggunakan kata karir. Apa Anda pernah ketemu abang beca berkata, gimana bang karirnya bang? Kan gak bisa. Tukang itu apa namanya, pungut sampah di mana, pusat pembuangan sampah yang KSKS itu. Gimana Bu karirnya? Tidak mungkin ya. Karir itu hanya untuk orang yang memiliki bisnis yang sirkulasi uangnya atau lalu lintas keuangannya besar, yang punya jabatan kedudukan. Ini memang diskriminasi loh. Tapi saya beritahukan ada karir yang bisa saudara bangun yang lebih dari karir di bumi ini. Apa itu? Kemuliaan bersama Tuhan. Bisa. Itu tidak harus bicara soal uang. Tidak harus bicara kedudukan dan pangkat di mata manusia. Tetapi kebenaran di hadapan Tuhan. Maka saya anjurkan saudara ikut terus
khotbah-khotbah saya di YouTube. Ikuti dan buktikan Anda berubah tidak. Kalau tidak berubah, Anda jangan dengar lagi. Dari kesaksian yang kita sudah dengar lewat Anda bertanya, Alkitab menjawab, dan kesaksian langsung yang kami dengar, hidup orang diubah. Itu saja. Dan kalau saya ditanya, saya sendiri berubah. Ada pesta nanti. Sebab aku berkata kepadamu, demikian kata yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus di Lukas 22 ayat 16-18. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Waduh, kalimat ini juga menyeratkan satu hal, saudaraku, bahwa Yesus tidak bisa bersuka cita sebelum semuanya digenapi.